Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد. Tiada ucapan yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa menghirup udara di tanggal 29 Sya'ban ini. Kemudian selanjutnya marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama kita sehingga menjadi agama yang diterima oleh alam semesta. Ayah bunda yang saya hormati serta siswa-siswi Sekolah Islam Cendika FIH yang Ustadz banggakan. Pada hari kemarin kita sudah berbicara tentang cara bagaimana kita menghadapi kedatangan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Pada hari ini insya Allah kita akan berbicara lebih lanjut tentang hal yang terkait dengan Ramadan, tentang niat, tentang pengertian daripada puasa Ramadan itu sendiri. Anak-anakku, ayah bunda yang saya hormati, dasar apa sehingga kita diwajibkan untuk melaksanakan bulan suci Ramadan ini? Ada dua dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa melalui surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu semua bertakwa. Artinya, kewajiban di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman saja, baik muslim ataupun muslimah. Dan juga puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi umat-umat Nabi yang terdahulu juga mempunyai puasa tersendiri, walaupun dengan cara yang berbeda seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian tujuan dari puasa ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir puasa nanti kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah
wa siyami Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Muttafaq alaih. Sesungguhnya agama Islam itu terdiri dari 5 perkara. Yang pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian iqamis shalah, mendirikan salat. Rukun yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah naik haji bagi orang-orang yang mampu. Anak-anakku, siswa-siswi sekolah Islam Cendekiaga yang berbahagia, serta ayah bunda yang saya hormati. Lanjut daripada itu, sebelum kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari puasa itu sendiri. Puasa di dalam bahasa Arabnya yaitu as-siyam atau as-saum. 2 kata ini adalah merupakan bentuk masdar yang artinya menahan. Sedangkan puasa di dalam ilmu fikih atau menurut ilmu syariah adalah menahan diri dari makan, minum, serta segala sesuatu yang membatalkan puasa itu tersendiri, dari mulai sebelum terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukannya dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, siswa-siswi sekolah Islam Cendekiaga serta ayah bunda yang berbahagia, melalui pengertian secara syariat tersebut, kita dapat menggolongkan orang-orang yang melakukan puasa itu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang saumul awam, yaitu orang-orang yang berpuasa, orang-orang awam. Puasanya orang-orang awam, ini golongan yang pertama. Artinya bagaimana puasanya orang-orang awam ini? Puasanya orang-orang awam ini hanya menahan diri dari lapar dan haus belaka. Mereka tidak mempuasakan panca inderanya. Mereka hanya menahan lapar dan haus, tetapi mata mereka masih memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpuasa dengan menahan diri dari lapar dan haus, tetapi mereka tidak menjaga lisan mereka dari berghibah, dari mengumpat, memfitnah saudaranya seiman. Mereka berpuasa dengan jalan menahan diri dari lapar dan haus, tetapi mereka tidak menjaga telinga mereka dari hal-hal kata-kata yang dilarang oleh agama Islam. Itu adalah golongan yang pertama, yaitu puasanya orang-orang yang awam. Kemudian golongan yang kedua adalah shaumul khawas, atau puasanya orang-orang yang khusus, puasa paripurna. Artinya golongan ini berpuasa bukan hanya menjaga lapar, menahan lapar dan haus, tetapi mereka juga mempuasakan segala panca indera mereka. Lisan mereka dijaga dari perkataan yang tidak baik. Kaki mereka hanya digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik saja. Tangan mereka digunakan untuk bersedekah. Mulut mereka digunakan untuk melafazkan ayat-ayat Allah. Puasa mereka dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Kemudian anak-anakku serta ayah bunda yang saya hormati, golongan yang ketiga dari orang yang berpuasa adalah shaumul khawasul khawasin, yaitu puasanya orang-orang yang khusus lagi khusus, yaitu puasanya para nabi. Puasa para nabi bagaimana? Puasa para nabi mereka selain menahan diri dari lapar dan haus saja,
panca indera mereka puasakan, pikiran mereka ikut berpuasa, hati mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di golongan, minimal di golongan yang kedua, yaitu puasanya orang-orang al-khawas, atau lebih baiknya kita termasuk mudah-mudahan di golongan yang ketiga itu, yaitu termasuk puasanya para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, ayah bunda yang berbahagia, kemudian ada beberapa keutamaan di dalam puasa Ramadan ini. Keutamaan yang pertama adalah satu kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bayangkan kalau seandainya suatu kebaikan itu kita kerjakan satu kali saja di alam sehari-hari, tapi ketika kebaikan itu kita kerjakan di dalam bulan puasa Ramadan, maka pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan bulan puasa yang kedua adalah sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kesenangan. Yang pertama adalah kesenangan ketika mereka akan berbuka puasa. Kita lihat bagaimana anak-anak kecil atau orang-orang dewasa ketika mereka akan datang waktu buka berpuasa, begitu senang hati mereka. Kemudian kesenangan yang kedua yang akan didapatkan orang-orang yang berpuasa adalah mereka senang ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala pemilik segala alam semesta. Kemudian keutamaan puasa Ramadan yang ketiga adalah bau mulut orang yang berpuasa itu sewangi bau minyak kasturi yang ada di surga. Keutamaan puasa yang keempat adalah setiap hari, siang dan malam, semua kegiatan, semua pekerjaan kita itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarnya kita, tidurnya kita, makannya kita, semuanya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tak kalah pentingnya, anak-anakku, siswa-siswi sekolah Islam Cendekia Faiha serta ayah bunda, doanya orang yang berpuasa, baik ketika mereka berpuasa atau ketika mereka sudah berbuka, itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagian dari keutamaan puasa Ramadan, di samping banyak lagi keutamaan puasa Ramadan lainnya. Ayah bunda, anak-anakku, siswa-siswi sekolah Islam Cendekia Faiha yang berbahagia, karena insya Allah nanti malam kita akan melaksanakan sholat taraweh serta makan sahur. Alangkah baiknya pada kesempatan yang berbahagia ini, secara singkat saja kita belajar kembali bagaimana niat sholat taraweh dan bagaimana niat pelaksanaan puasa Ramadan. Untuk niat sholat tarawehnya, sesuai dengan anjuran pemerintah, marilah kita laksanakan dengan keluarga kita, dengan ayah kita, dengan bunda kita, dengan anak-anak kita, dengan kakak-kakak kita, dengan niat musolli sunnat tarawihi rak'ataini mustaqbilal kiblata ada lillahi ta'ala. Musolli sunnat tarawihi rak'ataini mustaqbilal kiblata ada lillahi ta'ala. Itu merupakan niat sholat tarawih yang kita lakukan. Nah, di dalam sholat tarawih ini bisa kita lakukan 11 rakaat beserta witir, dan ada juga yang melaksanakan 23 rakaat beserta witir. Semuanya silakan sesuai dengan kesepakatan keluarga masing-masing.
Setelah kita melaksanakan sholat tarawih, kita berniat kepada Allah untuk pelaksanaan puasa kita pada esok hari. Atau bisa juga niat ini kita laksanakan ketika kita mau makan sahur. Niatnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma, bukan nawaitu sauma. Shauma dan sauma memiliki arti yang sangat berbeda. Nawaitu shauma, saya berniat berpuasa, an adai fardi syahri ramadhana, untuk pelaksanaan puasa bulan Ramadan, hazihi sanati, pada bulan ini, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita ulangi kembali bagaimana cara melafazkan niat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dengan berniat, insya Allah kita semua akan melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan kuat, dengan semangat, dan tentu saja mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di pembelajaran kita esok hari. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق